Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, dalam anugerah Tuhan kita sudah mempersiapkan hati kita dalam 6 minggu Prapaskah untuk menyongsong Minggu Suci. Minggu Suci akan dimulai dengan ibadah Kamis Putih yang akan dilakukan pada hari ini. Itulah sebabnya Majelis Jemaat GKI Kanaan mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih setelah kita berpuasa bersama-sama pada hari ini. Di dalam ibadah Kamis Putih ini, kita akan bersama-sama menggunakan 6 batang lilin berwarna ungu dan 1 batang lilin berwarna putih. Jadi, pastikan ke-7 batang lilin ini sudah menyala sebelum ibadah Kamis Putih dimulai. Pada saat ibadah Kamis Putih, kita akan bersama-sama mematikan ke-7 lilin tersebut sambil merenungkan karya salib Kristus. Selamat mengikuti ibadah Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan memulai ibadah Kamis Putih hari ini dengan tema Jalan Sengsara, Jalan Pemulihan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan 7 batang lilin, yaitu terdiri dari 6 buah berwarna ungu dan 1 buah berwarna putih. Sebelum kita memulai ibadah Kamis Putih pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Umat yang terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah. Malam hari ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebre. Kata Tenebre berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dan dalam kebaktian ini, kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalipannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan pemulihan Sang Terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang dan Dia di dalam sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kita angkat pujian, ada terang dalam hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dan terang di hatiku. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam hari ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Ampunilah pengkhianatan kami. Kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lalu bangunlah Yesus. Dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Tuhan,
Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tapi bukan hanya Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus yang ada di dalam ruangan itu juga kotor. Murid-murid yang lain juga kotor. Dan begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, Yesus tidak menghakimi mereka, apalagi Yesus tidak menghukum mereka. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus malah menanggalkan jubahnya. Yesus merendah dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol pemulihan, simbol penyucian. Saat yang sama, simbol pelayanan juga muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Pembersihan dan pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus itu juga dapat kita kerjakan dengan apa yang terlihat. Seperti mencuci tangan, memperhatikan kebersihan diri dan tempat tinggal, memakan makanan yang sehat, dan pada saat yang sama kita memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan sesama. Mari kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Atau sebaliknya, saudara merasa diri saudara sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri kita sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus? Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah saudara menghakimi? Saudara menghukum mereka? Atau sama seperti Kristus, engkau belajar memahami dan menolong mereka untuk mengalami pemulihan? Mari kita sama-sama mengambil waktu hening. Kita melihat diri kita. Apakah kita sudah sama seperti apa yang Kristus ingin kita lakukan? Marilah kita memadamkan satu lilin ungu yang ada di rumah kita masing-masing. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka dan kembali ke tempatnya. Mengetika kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah yang baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Lalu apanya yang baru? Tentu saja kualitasnya. Yesus meminta para muridnya, termasuk saudara dan saya, kita, untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan, bukan sekedar dalam ucapan, aku mengasihimu. Bukan juga berbicara hanya perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri dan memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri dan melayani sesama. Nah, kasih yang seperti inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tak pantas untuk menerimanya. Inilah kasih Kristus kepada kita yang tidak pantas menerimanya. Sekarang mari kita sama-sama renungkan. Seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, pada sesama di sekitar saudara. Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Apakah saudara bersedia menolong dan memulihkan mereka yang terluka atau melukai saudara? Mari kita mengambil waktu berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan memberikan kepada kita kasih sama seperti kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Tuhan, siapakah itu? Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memang memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudaraku, pada malam itu hari sudah malam, sudah gelap. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan diri Petrus. Yesus mengetahui hal itu. Dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di dalam hati Yudas. Namun hatinya telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus juga mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Dan kegelapan juga kadang bisa datang merasuki dirimu, diriku, diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah dan merugikan orang lain, di titik itulah kegelapan sedang masuk ke dalam hati kita. Pada waktu itu, Yesus yang sama juga berbicara dalam hati. Ia menegur kita dan menyadarkan kita. Mari kita renungkan bersama. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan saudara masih berusaha melakukannya? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara, di dalam hati saudara yang paling dalam? Apakah saudara bersedia ditegur, lalu mengubah diri dengan sukacita? Saudara, hati seperti bejana adalah hati yang Tuhan ingin kita miliki. Hati yang terus-menerus mau Tuhan bentuk. Bukan hati yang keras sehingga Tuhan pecahkan kita, bukan.
tetapi hati seperti bejana. Mari kita mengambil waktu hening, beberapa detik kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan ubahkan hati kita menjadi hati seperti bejana yang siap dibentuk. Mari kita datang pada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi."
Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Mereka itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Bukankah engkau juga seorang muridnya? Bukan. Lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Bukan. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara, cari aman, cari nyaman, itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Di dalam kondisi terjepit, di dalam kondisi kepepet, orang lain dikorbankan dan janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri, demi keselamatan diri. Berbeda benar dengan sikap Yesus. Ketika ia dan muridnya diserang di Taman Getsemani, disergap oleh segerombolan orang, segerombolan prajurit bersenjata. Yesus tidak cari aman, Yesus tidak cari nyaman, tetapi Yesus mengorbankan dirinya. Ia tidak mengorbankan para muridnya. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia, tangkaplah aku." Tetapi biarkan mereka ini pergi. Dan dia menunjuk kepada murid-muridnya. Mari kita renungkan bersama. Pernahkah saudara berkorban demi kerabat dan sahabat? Atau justru saudara mengorbankan kerabat dan sahabat demi keuntungan diri sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri? Mari kita datang pada Tuhan. Di dalam hening kita datang pada Tuhan. Jika kita adalah orang-orang yang mengorbankan kerabat dan sahabat, datang minta ampun sama Tuhan. Kita mohon Tuhan sentuh hati kita, ubah hati kita. Supaya kita memiliki hati seperti Kristus yang mau mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai alir mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau padaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." "Jadi, engkau adalah raja?" "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Jangan dia! Barabas! Bebaskan! Jangan dia! Bebaskan Barabas! Barabas! Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah orang banyak, "Salibkan dia!
ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." "Apakah kebenaran itu?" tanya Pilatus. Saudara, Pilatus bertanya bukan karena Pilatus tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Pilatus tahu bahwa Yesus benar ketika dia bertanya lalu dia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang yang benar dari hukuman. Tetapi yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran. Menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya adalah hal yang sulit. Karena Pilatus sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci oleh rakyat dan membuat dirinya tidak lagi populer di kalangan rakyat. Dan Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, dan memang kadang harus menempuh jalan yang sepi serta melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi jalan itulah yang Tuhan ingin engkau lalui bersama dengan Tuhan. Jalan itulah jalan yang diinginkan Tuhan untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Ketika saudara melihat orang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil, apakah yang saudara lakukan? Beranikah saudara membela pihak yang benar walaupun harus melawan arus? Sudikah saudara menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, dan tetap setia melakukan apa yang benar, sekalipun tidak banyak orang yang mendukung engkau? Kita hanya dapat melalui jalan ini hanya di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin langkah kita, berjalan di jalan yang tidak mudah itu, berjalan di jalan yang sepi itu, bersama dengan Tuhan. Sertamu itulah doaku. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, di dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata hanyalah tontonan kekerasan, dan di dalam kondisi tubuh penuh luka dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul salib yang berat, disalibkan, dihina, pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun demikian, di tengah semua tontonan kekerasan itu, ada tindakan kasih yang manusiawi yang Kristus tunjukkan. Ia menyapa ibunya dengan berkata di dalam lirih, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu." Ketika seorang menjadi korban tindak kekerasan, adalah wajar jika ia membalas dengan kekerasan juga. Dengan menyalahkan orang, dengan mencaci maki, atau dengan mengutuki. Kekerasan bisa mengubah hati lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai akhir hidupnya kasihnya tidak luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju pada ibu dan pada muridnya. Mari kita renungkan bersama. Apa yang saudara lakukan ketika diperlakukan tidak adil, dihina atau dicerca? Bagaimana respon saudara terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saudara? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang pernah dialami mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan? Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini bersama dengan Tuhan. Kalau iya, minta tolong Tuhan, tolong kita. Supaya kekerasan itu tidak mengubah hati kita. Marilah kita memadamkan 1 lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memadamkan lilin putih yang ada di rumah kita masing-masing. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Umat yang berada di rumah, mari kita menyalakan kembali lilin putih, sebab terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Demikianlah ibadah Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengikuti ibadah Kamis Putih. Mari kita terus siapkan hati kita menyongsong ibadah Jumat Agung yang akan diselenggarakan esok hari pada tanggal 2 April 2021 pada pukul 9.15. Majelis Jemaat GKI Kanaan mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa atau sidi untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Itulah sebabnya ibadah Jumat Agung akan diadakan secara interaktif melalui aplikasi Zoom dengan membuka tautan yang dibagikan via WhatsApp. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk mengakses aplikasi Zoom, Bapak Ibu tetap dapat mengaksesnya melalui kanal YouTube GKI Kanaan hanya pada jam tersebut dan tidak ada tayangan ulang. Sebelum ibadah, jemaat dapat menyiapkan anggur dan roti perjamuan yang sudah diberikan oleh majelis jemaat dan melakukan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing sesuai instruksi yang dilakukan di gedung gereja. Selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.